Shalom warga kerajaan. Masih terus kita bicara filled with power. Power yang terbesar dalam dunia ini adalah kebenaran dan kasih, ya. Yaitu Kristus sendiri. Kristus adalah sang kebenaran dan sang kasih itu sendiri, sang kasih karunia. Nah, saudara kasih Tuhan, banyak orang yaitu membuat drama, yaitu tentang penangkapan Yesus di Taman Getsemani dengan beberapa tentara. Ada juga yang tidak ada tentaranya, karena itu semua adalah polisi bait Allah. Di dalam Yohanes pasal 18 ayat 3 dijelaskan, Yudas datang dengan siapa? Sepasukan prajurit, bukan beberapa gelintir. Saya periksa, sepasukan itu spera. Spera itu 1/10 dari legion. Yang ada di Israel legion ke-10, 6.600 tentara. Tapi spera itu 500 sampai 600. 500 tentara bersenjata lengkap, membawa saudaraku lentera, sulu, senjata, pentung dan sebagainya, seperti mau nangkap penjahat terbesar. Tetapi saudaraku, ada yang berkata, di mana? Where is Jesus said in the Bible, I'm God, worship me? Jawabannya ada di sini. Yesus yang tahu semua yang menimpa dirinya, maju ke depan. Itulah pemimpin. Pemimpin bukan lari dan menyuruh anak buah maju. Dia maju ke depan dan tanya, siapa yang kamu cari? Yesus dari Nazaret katanya, I am. Saudaraku, I am itu namanya Tuhan. Ketika Musa tanya pada Tuhan, Tuhan, siapa namamu? Kalau aku ditanya oleh orang-orang yang kepadanya, engkau utus aku, orang-orang Israel, katakan namaku adalah aku. Ayah asal ayah. Dan berkata Iye Isar Iye, karena memang tidak ada huruf hidupnya. Artinya I am who I am that I am. Dan I am itu adalah kata I'm God himself. Dan Yesus pada waktu berkata begitu, mundur mereka, bukan mundur tapi terpental. 500 tentara, polisi bait Allah, semuanya terpental dengan senjatanya semua. Ini bukti bahwa Yesus tidak ditangkap. Yesus menyerahkan diri. Benar-benar yang menyerahkan diri, karena apa? Sukarela sebagai tebusan, ransom, sebagai korban penebus salah, korban penebus dosa yang seharusnya ditanggung oleh saudara saya. Di dalam Daniel 9 ayat yang ke-26 dikatakan harus dibunuh, harus di cut off karat, yaitu yang tidak ada salahnya apa-apa. Siapa dia? Messiah the Prince. Dan jangan lupa, dia menjatuhkan hukuman atas dirinya sendiri. Sebab pada waktu itu ditanya oleh Pontius Pilatus, yang prokurator waktu yang punya kuasa di sana, gubernur jenderalnya, apakah engkau raja orang Yahudi? Yesus biasanya diam, dia jawab, nah dari mana kamu mengatakan itu? Loh, benar tak kamu raja? Yes, for that purpose I was born. I'm the king of the Jews. Sebab Masiah itu hubungannya adalah raja. Dengan demikian dia jatuhkan hukuman mati atas dirinya. Kalau seandainya dia berkata, no, I'm just a prophet, I'm just a teacher. As people, they call me rabbi. Saya dipanggil rabi. Tidak. Untuk itulah aku dilahirkan. For that purpose. Karena dia tidak bawa Injil keselamatan saja, dia bawa Injil kerajaan. Dan the good news, the best news is the king has come. Karena itu saudara, dia mau kembalikan kepada kita bukan cuma kemuliaan, tapi juga kuasa kerajaan. Karena Bapa itu mau memberikan kuasa kerajaan pada Anda dan saya. Be strong, warga kerajaan. Haleluya. Amin. Haleluya. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Coba lihat saudara, sebelum kita mulai, kasih senyum paling manis. Kanan kiri katakan, ayo kita siap bertemu dengan Tuhan hari ini. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur buat hari yang luar biasa, di mana berkat yang luar biasa juga akan kami terima hari ini. Kami pertama-tama berjumpa dengan Tuhan, dan selanjutnya dengan kasih-Mu Engkau akan berfirman bagi kami untuk menyampaikan isi hati Tuhan lewat umat-Mu di tempat ini Tuhan. Dan sebelumnya kami berdoa untuk kota kami, Kabupaten Bondowoso. Tuhan jamah Tuhan, penduduknya, tanah airnya Bapa.
Kami akan perkatakan Bapa bahwa Bondowoso bagi kemuliaan nama Tuhan. Bondowoso akan melesat. Bondowoso Tuhan akan bangkit orang-orang yang dipakai Tuhan. Demikian juga bagi bangsa dan negara kami. Berkati pemimpin-pemimpin kami. Biar Tuhan melawat negeri kami dari Sabang sampai Merauke. Dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Tuhan jamah Bapa penduduknya, setiap kaum, suku, bangsa dan bahasa. Oleh kasih Tuhan. Terima kasih, kami sungguh bersyukur Bapa. Dan tiba saatnya kami akan memuji Engkau. Inilah persembahan kami yang dapat kami berikan kepadamu. Sebab Engkau sangat baik bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari umat Tuhan yang siap memuji Tuhan katakan bersama-sama. Amin. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami sungguh bersyukur. Haleluya. Terima kasih, Engkau sangat baik Tuhan. Haleluya. Terima kasih, mari dengan penuh pengucapan syukur kita mau naikkan pujian, penghormatan, pengagungan bagi nama Tuhan. Allah yang sudah memberkati dan memelihara hidup kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari katakan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Katakan. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Oh, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Selamanya, selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Mari katakan bersama-sama, Kau Allah yang setia. Haleluya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Kami bersyukur, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku.
Dengan apa kan ku balas, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur pada selamanya, selamanya, oh, selamanya, selamanya Tuhan, selamanya, oh, selamanya, selamanya, dengan apa kan ku balas. Kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Ya, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur dengan apa kan ku balas. Ya Tuhan, segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Katakan, ku bersyukur dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Oh, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya, selamanya, oh, selamanya, oh, selamanya Tuhan, selamanya, oh, selamanya, oh, mari sembah Dia. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, kami nikmati kebaikan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, oh, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur, oh Tuhan, sangat baik. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami bawa korban pujian kami, korban syukur, oh Tuhan. Haleluya, oh, ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur, ya Tuhan, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, ya Tuhan, selalu bersyukur. Amin. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur. Yes. Selalu bersyukur, ya Tuhan. Kau
Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu, ku mau bersyukur Tuhan, amin, setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu, haleluya. Kau Bapakku yang setia. Mari sekali lagi katakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, ya, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang Kau Bapakku, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Sorak kemenangan, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tengah umat-Mu dan melawat setiap kami. Nyatakan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya Dia hadir, katakan bersama-sama, amin. Saudara siap memuji Tuhan? Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita, haleluya. Haleluya, Dia dahsyat, amin. Siapa percaya Allah kita sangat baik? Katakan yes bersama-sama, yes, haleluya. Mari katakan, di hadapan kemegahan-Mu datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Teringat kasih setia-Mu di dalam tiap langkahku. Katakan Dia sungguh baik, haleluya, amin. Mari angkat jempol kita sama-sama, katakan, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Mari tepuk tangan di atas kepala kita sama-sama. Kami memuji-Mu Tuhan, haleluya. Sebab Dia baik, sungguh baik. Yesus Tuhan, amin, haleluya. Katakan, di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, amin. Membawa hatiku, membawa hidupku. Teringat kasih setia-Mu di dalam, amin, haleluya. Dengan penuh sukacita katakan, di dalam, sama-sama, haleluya. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, yes, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Ku berikan ucapan syukurku, amin. Ku naikkan ucapan syukurku padamu, Yesus Tuhan. Mari semuanya angkat jempol saudara sama-sama ya. Engkau baik. Dengan lebih keras lagi dong buat Tuhan kita. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, Engkau baik,
Engkau baik. Lebih keras lagi tepuk tangannya buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Teramat baik. Engkau baik. Teramat baik. Engkau baik. Sekali lagi dong katakan, Engkau baik. Oh. Engkau baik. Haleluya. Teramat baik. Engkau baik. Teramat baik. Sekali lagi, Engkau baik. Engkau baik. Teramat baik. Engkau baik. Teramat baik. Yesus, oh, Dia sungguh baik. Amin. Haleluya. Yes. Kasih senyum saudara kanan kiri. Katakan dia baik buat kamu loh. Haleluya, dia baik buat kita semuanya. Haleluya. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan di tempat ini seperti di sorga. Nyatakan kuasa-Mu. Haleluya. Katakan pujian dan hormat. Amin. Pujian dan hormat, mulia dan kuasa bagi Allah yang kekal. Haleluya. Dan segala bangsa ciptaan semesta sujud di hadapan surga bumi. Surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu dan setiap bersujud menyembah Kau Tuhan, kami tinggikan. Kerajaan-Mu tetap samanya, Allah yang kekal. Tepuk tangan saudara bagi Tuhan kita. Dia dahsyat, dia ajaib. Haleluya. Oh. Amin. Dengan penuh sukacita. Haleluya. Katakan pujian, pujian dan hormat, mulia dan kuasa bagi Allah yang kekal. Dan segala bangsa ciptaan semesta sujud di hadapan surga bumi. Surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan, kami tinggikan. Kerajaan-Mu tekan samanya, Allah yang kekal. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa buat anugerah-Mu. Haleluya. Katakan kerajaan-Mu berkuasa. Kerajaan-Mu berkuasa di bumi. Puji Allah yang kekal. Sebab perbuatan-Mu ajaib dan besar. Puji surga bumi nyatakan. Surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan, kami tinggikan. Kerajaan-Mu tetap samanya, Allah yang kekal. Mari tepuk tangan di atas kepala kita sama-sama saudara. Haleluya. Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya, dia dahsyat. Katakan pujian, pujian dan hormat, mulia dan kuasa bagi Allah yang kekal. Dan segala bangsa, amin, sujud di hadapan surga bumi nyatakan. Surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan, kami tinggikan. Kerajaan-Mu kekal samanya, Allah yang kekal. Haleluya. Dia dahsyat. Amin. Haleluya. Mari serukan kerajaan-Mu berkuasa di bumi. Amin. Kerajaan-Mu berkuasa di bumi.
Puji Allah yang kekal, perbuatanmu ajaib dan besar. Puji Allah, surga bumi nyatakan, surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu dan setiamu. Bersujud menyembah-Mu Tuhan, haleluya. Tuhan kami tinggikan kerajaan-Mu, haleluya. Allah yang kekal, kerajaan-Mu berkuasa, haleluya. Yesus Tuhan, haleluya. Dia dahsyat, amin. Mari katakan bersama-sama, kerajaan-Mu, Yesus Tuhan. Kerajaan-Mu berkuasa di bumi. Puji Allah yang kekal, dan perbuatan-Mu ajaib dan besar. Puji Allah yang kekal, surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu dan setiap lutut bersujud menyembah Kau. Tuhan kami tinggikan kerajaan-Mu kekal selamanya. Allah yang kekal, semuanya tepuk tangan, katakan Allah yang kekal, Allah yang kekal. Sekali lagi, Allah yang kekal, amin. Allah yang kekal. Lebih meriah lagi, sorak-sorai kemenangan. Yesus Tuhan. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih. Terus nyatakan kemuliaan-Mu bagi umat-Mu, bagi kota kami. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupan kami. Ketika kami ada di tempat ini, kami berjumpa dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapataka syarabaralala. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar, ya. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, oh, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Katakan hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan penolongku. Oh Tuhan, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar ya Tuhan. Tuhanku terlebih besar, ya. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Dengan sungguh-sungguh katakan, hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia
bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Ya Tuhan, sungguh ku berserah. Sungguh, haleluya, kami mengangkat tangan kami Tuhan, kuasa-Mu. Ya lalalalalalala. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong kuasa-Mu. Kuasa-Mu terlebih besar, ya Tuhanku. Oh, tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Mari jemaat saja pujikan pujian ini. Katakan kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih. Dengan segenap hati. Uralalaba syarabara. Syarabaralabaralaba. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah Terlambat janji. Mari sekali lagi katakan, kuasa-Mu terlebih besar Tuhan. Haleluya. Oh, kuasa-Mu terlebih besar Tuhanku. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami punya Allah yang besar seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Memiliki Allah yang besar seperti Engkau Tuhan. Allah yang berkuasa atas segala sesuatunya Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih kalau Engkau boleh memperlengkapi kami dengan kuasa Roh-Mu. Dengan kuasa Roh Kudus-Mu yang selalu ada di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur ya Bapa. Terima kasih Yesus. Kalau sebentar Tuhan kami akan mendengar apa yang menjadi isi hati-Mu. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang berbicara Tuhan kepada setiap kami ya Tuhan. Engkau urapin setiap kami. Biarlah kami boleh membuka hati pikiran kami Tuhan. Untuk kami boleh Tuhan mendengar apa yang menjadi isi hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sungguh kami mengucap syukur.
Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, selamat malam semuanya. Oke, bagaimana kabarnya? Luar biasa. Oke, Kak bisa tolong temenin saya nggak di sini? Oke, terima kasih. Oke, siapa yang percaya bahwa setiap kita sudah dipenuhi oleh kuasa Tuhan? Ada amin? Yang amin kok dikit ya? Oke, sekali lagi pertanyaan saya, siapa yang percaya bahwa setiap kita sebagai anak Tuhan udah dipenuhi oleh kuasa Tuhan setiap saat, setiap waktu? Ada amin? Oke. Oke. Malam hari ini saya diberi tema filled with the power to do his will. Oke, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan apa yang menjadi firman Tuhan. Oke, kita buka bersama-sama di Kisah Para Rasul 6 ayat 8. Ini udah ada ya, jadi kita langsung aja. Oke. Nah, di sini dibilang bahwa dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Dan Stefanus penuh dengan anugerah dan kuasa telah melakukan hal-hal yang menakjubkan dan tanda-tanda ajaib di antara orang banyak. Oke, seperti yang kita ketahui, Stefanus ini pada akhir hidupnya dia dirajam oleh batu ya. Kenapa dia bisa dirajam oleh batu? Nah itu sebenarnya sejarahnya, Stefanus ini adalah bagian satu dari diaken yang pada saat itu dipilih rasul untuk membantu mengelola penyaluran santunan kepada janda-janda dari golongan umat yang petutur bahasa Yunani pada saat itu. Nah tindakannya itu dia menimbulkan pertentangan dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini ya saat itu. Dari Kirene dan Alexandria bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kiklia dan Asia. Nah, dua tema khotbah yang selalu dia sampaikan saat itu adalah yang pertama, dia tuh menyatakan pendurkaan Israel terhadap Allah ya. Jadi dia selalu menekankan pada saat itu bagaimana bangsa Israel dibawa Tuhan keluar dari Mesir ya, dan bagaimana mereka tegar tengkuk saat itu gitu ya. Nah jadi dia menyatakan sering menceritakan pendurhakaan Israel terhadap Allah. Yang kedua tema khotbahnya yang selalu dia sampaikan adalah Yesus akan merobohkan bait Allah di Yerusalem dan bahwa Yesus akan mengubah adat istiadat yang diwariskan Musa. Nah seperti yang kita ketahui pada zaman itu mereka benar-benar kekeh sekali dengan tradisi yang ada gitu ya. Jadi ketika Stefanus menyampaikan hal ini, pastinya banyak orang-orang yang tersinggung saat itu. Nah yang terjadi ketika orang-orang tersinggung, mereka merasa bahwa, dan Stefanus suka mengecam mereka bahwa, kamu kenapa hatimu degil sih? Hatimu degil seperti bangsa Israel waktu itu gitu ya. Nah ketika orang-orang itu mendengar hal tersebut, yang terjadi mereka marah gitu ya. Dan akhirnya ketika mereka marah, akhirnya mereka mengusahakan untuk Stefanus ini dirajam batu gitu ya. Dan akhirnya Stefanus pada akhir hidupnya dia harus meninggal ya. Nah tapi kita lihat bahwa kehidupan Stefanus saat itu ketika dia hidup, dia benar-benar dipenuhi karunia dan kuasa dan anugerah Tuhan. Dia banyak melakukan tanda-tanda dan mujizat saat itu ya. Nah karena apa? Sekali lagi karena dia dipenuhi oleh kuasa yang Tuhan udah beri kepada dia gitu ya. Nah saya percaya bahwa setiap kita ini sebagai anak Tuhan, gak cuma Stefanus yang memiliki kuasa gitu ya. Tapi setiap kita itu diberi kuasa oleh Tuhan untuk melakukan tanda-tanda yang hebat ya. Sesuatu yang luar biasa. Siapa yang percaya saudara-saudara? Amin. Oke, selanjutnya ya kalau kita perhatikan, di sini saya akan membagikan gimana sih 4 cara memaksimalkan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Kita yakin dan percaya bahwa kuasa itu udah diberikan sama Tuhan kepada kita gitu. Tapi terkadang seringkali itu kita tuh tidak menyadari bahwa kuasa itu ada gitu ya. Nah kalau kita perhatikan di sini kembali lagi ya, kita harus tahu siapa kita dari latar belakang kenapa kita diciptakan. Oke. Nah ketika Tuhan menciptakan kita, sebenarnya di awal penciptaan, itu Tuhan udah memberikan kepada kita kuasa untuk
Pada saat itu kuasa untuk mengatur segala sesuatu yang ada, menguasai segala sesuatu yang ada. Kuasa itu udah diberikan oleh Tuhan gitu ya. Tapi yang terjadi, apa yang terjadi? Kuasa yang kita punya itu akhirnya direbut oleh iblis saat itu ya. Karena apa? Karena manusia kita memilih untuk kuasa itu diambil dari kita. Nah, itu yang terjadi gitu ya. Apakah kuasa itu ada? Selalu ada gitu. Tapi kadang kita membiarkan kuasa itu untuk diambil oleh iblis gitu ya. Nah, itu yang terjadi pada saat Adam dan Hawa. Tapi Tuhan gak tinggal diam, saudara-saudara. Tuhan itu tetap rencana dia pada rencana semula. Yang terjadi adalah Tuhan datang ke dunia untuk nyelamatin kita semua ya. Tuhan, seperti yang kita ketahui, kita baru merayakan Paskah ya, kebangkitan, kematian Tuhan, Jumat Agung, Paskah pada waktu minggunya ya. Nah, di situ kita diingatkan kembali bahwa Tuhan itu sudah menyerahkan dan mengambil kuasa yang iblis ambil dari kita. Ditebus oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya kuasa yang Tuhan udah kasih ke kita itu balik lagi ke kita, saudara-saudara. Nah, ketika kita melihat di situ bahwa Tuhan mengatakan yang terakhir dia, nah ini ya, Tuhan itu rela ya. Tuhan itu rela untuk dicambuk, disakitin. Tuhan tuh rela menanggung segala sesuatu yang harusnya kita tanggung gitu ya. Demi apa, saudara-saudara? Demi mengembalikan kuasa yang dia kasih ke kita gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat, perhatikan gitu ya. Bisa nanti mungkin lihat lagi ya untuk mengingat film yang Passion of the Christ ya. Kita bisa melihat di situ betapa Tuhan tuh sayang banget sama kita gitu ya. Dia sampai rela untuk mati supaya kita ditebus. Dia rela untuk sakit supaya kita sehat ya. Dia rela untuk segala sesuatu dia lakukan buat kita. Buat apa? Supaya kita memiliki kuasa yang dia udah rencanakan buat kita dari awal. Oke, kalau kita perhatikan di sini, yang terakhir dia bilang apa? It finish ya, sebelum dia meninggal ya. Sebelum dia mati dia bilang it finish. Dia rela untuk yang terakhir itu, kalau saya pikir-pikir gitu ya, kenapa ya kok yang terakhir tuh Tuhan ngomong Eloi Eloi lama sabachthani ya, Tuhan Tuhan mengapa engkau tinggalkan aku, yang terakhir. Karena kenapa? Yang dia pikirkan setiap tetesan, setiap cambukan, setiap apapun yang dia alamin saat itu, yang dia ingat itu wajah-wajah kita, saudara. Begitu dia dahsyatnya, begitu dia luar biasanya, begitu dia mengasihi kita ya. Dan dia mengatakan bahwa is all forgiven. Semua dosa yang kalian lakukan, yang kita semua lakukan ya, itu semuanya udah ditebus, bukan saja pada saat itu, tapi untuk selamanya ya. Dan seperti yang kita ketahui bahwa Tuhan rindu, tujuan Tuhan, yang tujuan akhir Tuhan ya buat kita semua adalah kita kembali bersama-sama dengan Dia kembali ya. Makanya di situ ada Tuhan bersama-sama dengan kita ya. Jadi apapun halangannya di dalam kehidupan kita gitu ya. Apapun yang kita lakukan, sedosa apapun kita, itu tidak akan mengubah rencana Dia untuk Dia bersama-sama dengan kita nantinya. Jadi pastikan ya, kita ketika kita melakukan segala sesuatu yang mungkin gak benar gitu ya, kuasa tiba-tiba gak ada, balik cepat-cepat gitu ya, karena kuasa tuh selalu ada di sana gitu ya, kuasa Tuhan selalu ada di sana. Oke, kalau kita perhatikan seperti ilustrasi di sini ya, saya ada ilustrasi seorang pilot gitu ya. Ada seorang nakoda kapal dan ada seorang masinis. Nah, mereka ini yang membawa orang ke tempat tujuan. Misalnya kita dari sini mau ke Surabaya, naik bus biasanya. Kalau dari Surabaya ke Jakarta baru ada kereta ya, atau ini pesawat. Nah, pada saat itu kalau kita memang kita memiliki tujuan untuk sampai di Jakarta, pastinya kita tahu itu nantinya akan dikendalikan oleh pilot, nakoda atau masinis gitu ya. Nah, tapi ketika kita menyerahkan
kita percaya bahwa nakoda itu akan membawa kita sampai ke tempat tujuan, kita akan sampai ke tempat tujuan gitu ya. Sama halnya dengan kita dengan Tuhan gitu ya. Jadi ketika kita sama Tuhan tuh ketika kita percaya sepenuhnya kepada Dia bahwa Dia yang akan membawa kita untuk sampai ke tempat tujuan, ya kita akan sampai gitu ya. Tapi kalau dari namanya kita misalnya sebagai penumpang, kita yang ngatur-ngatur gitu ya. Jangan cepet-cepet naikin pilotnya, pesawatnya jangan cepet-cepet gitu ya. Ya nggak sampai-sampai saudara gitu ya. Jadi untuk sampai ke tempat tujuan atau apa yang menjadi rencana Tuhan buat kehidupan kita. Ayo kita sama-sama relakan kehidupan kita untuk dikendalikan oleh pemimpinnya, Tuhan Yesus sendiri. Oke? Nah, dan juga pastinya ketika seorang pilot nakoda dan masinis, pastinya dia akan bertanggung jawab untuk keselamatan kita. Jadi kita tuh nggak perlu khawatir sebenarnya ya. Karena ketika Tuhan membawa kehidupan kita nggak perlu khawatir, kita nggak mungkin celaka gitu saudara ya. Karena ya Dia yang bertanggung jawab sepenuhnya atas kehidupan kita. Oke, nah bagaimana cara memaksimalkan kuasa Tuhan? Yang kedua, kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan ya. Pertama ketika kita menyadari bahwa kita memiliki kuasa yang Tuhan udah kasih kepada kita. Dan kita menyadari siapa kita. Kita ini adalah anak Tuhan. Kita ini adalah pangeran dan putrinya Tuhan. Nah ketika kita menyadari hal itu nggak mungkin Tuhan itu membiarkan kita berjalan sendiri. Pasti dipandu gitu ya, untuk mencapai pada tujuan yang tadi gitu ya. Nah sekarang pertanyaannya bagaimana untuk membuat kita tetap sadar gitu ya, bahwa kita ini siapa sih gitu ya. Nah dengan kita mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan gitu ya. Seringkali mungkin kita mendengar bahwa diingetin sama Pak Herman gitu ya. Ayo doa, ayo ini gitu ya. Ayo punya hubungan yang intim dengan Tuhan gitu. Kalau yang saya belajar begini saudara. Sebenarnya hubungan intim kita dengan Tuhan tuh yang butuh tuh bukan Tuhan pingin dihargai nama kita. Enggak gitu ya. Tapi Tuhan tahu ketika kamu punya hubungan intim denganku, kamu nih akan kuat nak gitu ya. Kamu nih akan tangguh gitu ya. Kamu akan terus menyadari bahwa kuasa tuh loh aku udah kasih gitu ya. Nah jadi saya harap ketika misalnya kalau saya sih suka ngoyang-ngoyang anak KGC biasanya, ayo quiet time gitu ya. Ayo saat teduh tiap hari gitu. Bukannya supaya, kalau saya nih pemikiran saya nih saudara-saudara, bukannya supaya Tuhan itu disenangkan, enggak gitu ya. Tapi sebenarnya karena kita yang butuh Dia tuh kita gitu ya. Supaya kita tetap sadar bahwa kuasa Tuhan itu ada gitu ya. Bahwa Tuhan tuh selalu bersama dengan kita gitu ya. Nah makanya itu pentingnya ketika kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan ya. Oke, seperti istilahnya kok tadi kita bayangkan sebagai seorang penumpang ya. Ketika kita sebagai seorang penumpang kita nggak mungkin kita mengatur masinisnya lah, pilotnya lah, tadi ya kaptennya gitu ya. Tapi yang kita lakukan sebagai seorang penumpang hanya kita mengikuti arahannya harus gimana nih. Kita mempercayai Dia, itu tugas kita. Nah mengikuti arahan contohnya kalau misalnya, dari sini kita mau pergi ke Jakarta misalnya. Ikutin arahan yang harus beli tiket, yo beli tiket. Harus datangnya sebelum waktunya, ya ikutin. Nah ketika kita mengikuti arah dan panduannya dan kita mempercayai pilot, masinis atau kaptennya. Pastinya kita kembali lagi kita akan mencapai ke tujuan yang kita mau capai gitu ya. Dalam hal ini tujuan yang Tuhan kasih kepada kita nantinya bersama-sama dengan Dia. Oke, ini ada cerita mengenai, udah tahu ya ini Daud dan Goliat, itu dari kecil kita udah dengar ya, sering kali kita mendengar cerita ini. Oke, kalau kita perhatikan di sini Daud dan Goliat ini, Daud ini luar biasa sekali saudara-saudara. Daud ini, dia ini dari latar belakang keluarga yang dimana dia ini tidak diperhitungkan. Ya. Dia anak Bapak Isai ya, dimana Bapak Isai ini punya 8 orang anak.
Dan Daud ini anak paling bungsu ya. Pada saat itu ada 3 kakaknya. Namanya Eliab, Abinadab dan Syama ya. Jadi 3 kakaknya nih ikut sebagai prajuritnya Saul saat itu. Nah, dia nih adalah seseorang yang tidak diperhitungkan. Nah, suatu saat ayahnya menyuruh dia untuk pergi. Kamu pergi ya, kamu pastikan kakak-kakakmu oke nih, katanya dia. Nah, ketika dia pergi ke sana memastikan kakak-kakaknya oke, yang terjadi kembali lagi kakak-kakaknya salah paham. Gitu. Kamu ngapain sih kesini gitu ya? Kamu ngapain kamu kesini gitu ya? Maksudnya, dan dia waktu itu dia ngomong begini. Dia ngeliat nih si Daud. Si Daud waktu itu, Daud nih orang Filistin ya, dari Gad. Nah si Daud nih kayak dia bilang, ayo siapa yang berani nih gitu ya. Siapa yang berani melawan aku, dia bilang. Nah si Daud ngeliat, wah kamu kok berani-beraninya ya. Anak-anak Tuhan, barisan Allah, kamu gituin gitu ya. Dan waktu itu dibilang bahwa, oke gini deh, kita lawan satu-satu deh, katanya dia. Kalau misalnya ada 1 orang dari kamu bisa ngelawan aku, kita akan tunduk sama kalian. Kita akan menyerahkan maksudnya menyerahkan bangsa kita kepada kalian. Tapi kalau kita yang menang, kalian harus tunduk sama kita. Itu yang terjadi saat itu. Nah, yang terjadi apa yang Daud lakukan? Dia nih mungkin dalam hati dia bilang, kurang ajar gitu. Lu gak tahu siapa Allah gua ya gitu. Nah, dan apa yang dia lakukan saat itu? Dia cuma nanya, oke. Dia yakin, dia pede saat itu, saudara-saudara. Dia yakin bahwa dia ketika dia melawan Goliat ini, dia bisa ngalahin Goliat saat itu. Kenapa kok dia bisa yakin, saudara-saudara? Karena Daud ini, dia tuh memiliki hubungan yang sangat dekat sekali dengan Tuhannya. Apa yang terjadi seperti yang kita ketahui di Mazmur ya, dia suka, istilahnya kalau mungkin dalam waktu itu hanya imam-imam saja yang bisa berdoa kepada Tuhan pada zaman dulu ya. Lain dengan zaman kita sekarang. Kita mengucap syukur bahwa kita semua bisa memuji dan menyembah Tuhan Allah kita dengan bebas. Tapi kita ketahui bahwa pada zaman dahulu itu hanya imam yang bisa berdoa kepada Tuhan. Tapi karena kepolosan Daud ini polos banget gitu ya. Yang terjadi adalah dia ini suka ngobrol sama Tuhan gitu ya. Waktu dia menggembalakan domba-dombanya, dia suka ngobrol sama Tuhan. Ketika dia ngobrol sama Tuhan, dia kenal siapa Tuhannya gitu ya. Dan juga ketika yang terjadi adalah kenapa dia bisa berani melawan Goliat. Dia sudah membiasakan diri, udah terlatih, udah diperlengkapin. Ketika dia menggembalakan hanya 2 atau 3 dombanya saja, domba ayahnya yang dia yang dia gembalakan, dia udah terbiasa gitu ya. Ketika ada singa datang gitu ya, ketika ada beruang datang gitu, dia yang melawan mereka gitu ya. Jadi kenapa pada waktu itu si Daud bilang, kamu yakin tak? Si Saul bilang, kamu yakin tak kamu bisa mengalahkan Goliat? Iya saya yakin gitu ya. Dia bilang, kenapa kamu bisa yakin? Karena saya tahu waktu itu aja Tuhan itu yang membela saya. Waktu saya harus menyelamatkan domba-domba saya gitu. Waktu itu aja saya bisa lolos. Masa saya ngelawan Goliat ini saya nggak bisa? Nggak mungkin. Tuhan pasti nggak akan tinggal diam. Waktu itu aja Tuhan udah nyelamatin saya gitu ya, dan domba-domba saya. Kali ini saya yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti menyelamatkan saya. Nah itu ya. Nah jadi Daud ini karena dia memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan ya. Karena dia tahu siapa Tuhannya ya. Yang terjadi adalah dia menyadari bahwa aku nih siapa sih gitu ya. Aku nih ternyata punya kuasa. Tapi kuasanya Tuhan gitu yang ada dalam dia gitu ya. Dia menyadari itu saudara-saudara gitu ya. Nah sekarang kita bayangkan ketika kita mungkin mulai nggak nyadarin, duh aku nih bisa apa ya gitu ya. Aku nih siapa sih gitu. Gampang saudara caranya gitu. Baleo lagi ke Tuhan gitu ya. Punya hubungan intim dengan Tuhan gitu ya. Supaya kita tahu, kita sadar siapa kita sebenarnya gitu ya. Nah itu yang terjadi sama Daud. Kalau saya bandingin waktu itu saya juga share sama Kak Gizi. Apa yang membedakan Daud sama kita? Kita sama-sama manusia kok gitu ya. Yang membedakan hanya adalah dia memilih untuk dekat dengan Tuhan. Itu yang membedakan. Dia memilih untuk memiliki hubungan intim dengan Tuhan. Sehingga dia tahu bahwa dia
diperlengkapi dan punya kuasa dari Tuhan, saudara-saudara, gitu ya. Oke, selanjutnya. Di sini ada gambaran bahwa ketika kita berjalan dalam kehidupan kita, di situ kita melihat ada Alkitab ya, kalau bisa lihat kan ya. Oke, ketika kita berjalan dalam kehidupan kita sampai kita nanti meninggal gitu ya. Nah, kalau kita mau sampai garis akhir, kalau kita mau kuat dalam kehidupan ini gitu ya. Kalau kita mau hidup kita bahagia karena kita tahu ada kuasa Tuhan dalam kehidupan kita gitu ya. Jadi kehidupan kita nggak loyo ya saudara. Dikit-dikit aduh aku mengalami masalah ini, masalah itu dan sebagainya. Kita harus memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan gitu ya. Tuhan itu seperti yang saya bilang tadi, Tuhan itu nggak mungkin biarin kita sendirian. Dia udah memperlengkapi kita dengan firman-Nya untuk menuntun kita untuk sampai ke tujuan gitu ya. Nah yang harus kita lakukan adalah ya kita memilih yang mana nih gitu ya. Oke, kalau kita lihat di sini, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Dan yang selanjutnya Allah memberi kita rohnya untuk menolong kita bertumbuh semakin mengenal kita gitu ya. Jadi jangan khawatir gitu ya. Pastinya ketika kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, ketika kita sadar siapa kita, Tuhan tuh memiliki tujuan yang luar biasa dalam kehidupan setiap kita gitu ya. Dan dia udah menjanjikan bahwa dia akan memperlengkapi orang-orang kudus sesuai dengan panggilan yang Tuhan udah kasih gitu ya. Nah tugas kita adalah ya kita mau milih mana. Kita mau milih sama Tuhan, ya, maksudnya kita memilih untuk memiliki hubungan intim dengan Tuhan atau enggak gitu ya. Rohnya udah disiapin kok buat kita gitu ya. So we don't need to worry about it gitu ya. Oke, selanjutnya, kalau kita perhatikan di sini sama dengan hubungan antara orang tua dan anak ya. Kita tahu bahwa Tuhan itu adalah Bapa kita. Nah, ketika kita memiliki hubungan seperti Bapa dan anak gitu ya, itu nggak mungkin. Namanya ayah dan ibu tuh tugasnya adalah memenuhi kebutuhan anaknya. Bapak kita pasti memenuhi kebutuhan kita yang kita butuhkan. Oke. Nah selanjutnya adalah Tuhan tuh pasti mengajarkan cara menyelesaikan masalah, ambil keputusan harus gimana. Itu pasti diajarin karena dia Bapak kita. Kekecilan kayaknya ya. Oke saya ini ya. Selanjutnya adalah Tuhan itu mengajarkan kita untuk menanamkan nilai dan moral-moral. Ya, melalui apa? Dia udah kasih panduannya, firman Tuhan ya buat kita. Dan dia akan mengajar kita untuk menghargai toleransi, kerjasama, tanggung jawab dan sederhana gitu ya. Dan dia pastinya yang namanya orang tua nih selalu mau berkomunikasi dengan anaknya. Sekarang masalahnya begini, seorang anak tergantung anaknya mau milih apa nih? Anaknya mau milih, aku nggak mau dengerin. Bisa gitu ya. Kalau nggak mau dengerin ya udah. Berarti kehidupan kamu ya istilahnya kalau kita seharusnya tujuannya lurus ya akan kelok-kelok gitu jadinya ya. Karena nggak mau dengerin gitu. Tapi ketika kita mau mendengarkan apa yang menjadi rencana yang udah dikasih, ya jalan kita bisa lebih lurus gitu ya. Nah jadi pilihan sekali lagi karena Tuhan menghargai kita. Pilihan kita mau memilih yang mana nih? Kita mau milih mendengar atau kita memilih menolak gitu ya. Selanjutnya, Tuhan itu mau kita untuk taat. Taat kepada Dia gitu. Sebenarnya Tuhan mau kita taat tuh bukan apa gitu ya. Kalau yang saya belajar begini saudara. Taat itu karena gini, ketika misalnya kita mendidik anak kita nih. Tapi anak kita tuh gak mau dengerin gitu loh. Nah yang terjadi apa? Membahayakan tuh anak kan gitu ya. Sama dengan Tuhan tuh kepingin kita taat. Kenapa? Karena kalau kamu gak taat bahaya nak gitu loh ya. Nah jadi Tuhan tuh mau kita taat supaya apa? Apa yang menjadi rencana Dia untuk kita yang di awal tadi gitu ya. Itu terlaksana gitu ya dan terjadi. Nah yang selanjutnya adalah loving ya, mengasihi. Tuhan itu mau kita untuk belajar mengasihi. Dan selanjutnya adalah dermawan ya, gentle, lemah lembut, ramah atau rendah hati, encouraging itu menguatkan ya. Tuhan ingin kita menjadi orang yang menguatkan orang lain juga ya, orang yang sabar, orang yang baik hati dan orang yang bisa mengucap syukur. Dan
kita bisa bertahan sampai akhir. Makanya dia selalu mengencourage kita semua, ayo miliki hubungan yang intim sama aku. Gitu ya. Karena dia tahu ketika kita memiliki hubungan intim dengan dia, aman kita saudara-saudara. Oke, selanjutnya. Cara memaksimalkan kuasa Tuhan. Kita harus tahu panggilan hidup kita nih apa. Saya yakin dan percaya bahwa setiap kita dipanggil Tuhan memiliki talenta dan kapasitas masing-masing yang berbeda. Ketika kita tahu bahwa kita ini memiliki panggilan yang beda-beda, pastinya diperlengkapi dengan kapasitas yang beda-beda juga gitu ya. Nah, tapi ketika kita nggak tahu panggilan kita, ya bisa sih kita melakukan gitu ya, tapi apakah itu maksimal gitu ya. Nah, kita harus tahu panggilan hidup kita supaya kuasa Tuhan itu benar-benar maksimal dalam kehidupan kita. Contohnya seperti Gideon ya. Gideon. Nah, Gideon ini pahlawan gagah berani yang lahir dari ketaatan oleh iman. Seperti yang kita ketahui bahwa Gideon ini artinya itu pahlawan perkasa dan si penghancur gitu ya. Dia adalah seorang pemuda dari kaum kecil waktu itu ya. Dia ini dari suku Manasye. Manasye itu suku yang paling kecil di Israel saat itu. Nah, yang terjadi adalah pada saat itu yang terjadi adalah bangsa Israel tuh berpaling dari Tuhan setelah 40 tahun masa damai gitu ya. Setelah Deborah saat itu. Nah, jadi Deborah menang atas Kanaan dan mereka kembali lagi untuk menyembah berhala, saudara-saudara. Nah, yang terjadi akhirnya Tuhan membiarkan mereka untuk 7 tahun mereka dijajah oleh bangsa Midian dan Amalek saat itu. Nah, yang terjadi adalah mereka melihat kesengsaraan umat Israel. Nah, akhirnya umat Israel ini setelah seperti polanya sama ya. Senang, nyembah Baal. Terus habis nyembah Baal, sengsara, balik lagi ke Tuhan gitu ya. Nah, setelah mereka itu mengalami penderitaan yang begitu sampai mereka tuh sampai, aduh Tuhan kita menderita banget gitu ya. Tapi Tuhan sekali lagi, Tuhan itu gak pernah menyerah. Ya, yang terjadi adalah Tuhan akhirnya dia mengutus Gideon saat itu untuk berperang ya, untuk mengalahkan bangsa Amalek di sana ada Midian ya. Nah, yang terjadi apa yang terjadi saudara-saudara? Si Gideon ini dia itu terhitung orang yang tidak dianggap saat itu karena dia sukunya paling muda dan dia paling muda saat itu gitu ya. Nah, yang terjadi pada saat itu akhirnya dia minta tanda dari Tuhan. Dia bilang, Tuhan ini ada ininya domba nih. Kalau memang benar Tuhan, engkau menyuruh aku, biar ini semuanya embun, ini enggak nih. Gitu ya. Oke, terus akhirnya Tuhan lakuin gitu ya. Terus Tuhan boleh dong minta tanda lagi katanya dia. Tanda apa lagi gitu kan. Terus habis gitu, ya udah gini deh dibalik sekarang. Yang ini basah, yang selainnya kering ya Tuhan. Itu baru aku percaya kalau engkau yang ngutus aku. Emang engkau yang mau ngutus aku gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Tuhan nyatain saudara-saudara gitu ya. Karena memang Tuhan mau pakai dia gitu ya. Nah, akhirnya dia yang terjadi adalah akhirnya dia taat sama Tuhan ya. Ya Tuhan, saya yakin engkau telah milih aku gitu ya. Dia taat akhirnya. Nah, ketika dia taat, dia akhirnya dia ngumpulin dari beberapa bangsa saat itu ya. Dan Tuhan bilang memerintahkan dia, oke, hancurkan altar kota yang dipersembahkan kepada Dewa Baal dan Dewi Asyerah, dia bilang. Akhirnya dia mengumpulkan beberapa suku dari saat itu. Nah, akhirnya pertama ada 32.000 orang saudara-saudara. 32.000 orang tuh yang siap nih untuk menganu bangsa Midian sama itu ya Amalek. Terus akhirnya Tuhan bilang, jangan terlalu banyak gitu ya. Akhirnya 22.000 orang pulang, takut mereka gitu ya. Akhirnya tersisa 10.000. Dari 10.000 Tuhan masih bilang sama dia, jangan terlalu banyak. Kenapa? Kalau misalnya 10.000 orang ini dia nyerang dan mereka berhasil, mereka pasti masih bilang, oh ya itu karena kita nih gitu ya. Nah, akhirnya Tuhan menseleksi lagi. Akhirnya yang terjadi adalah 300 orang, sisa 300 orang gitu ya. Dan itu pun mendapat seleksi dari Tuhan gitu ya. Nah, akhirnya apa yang terjadi? 300 orang ini dipilih. Waktu mau nyerang Amalek dan orang Amalek ini, yang terjadi apa? Kadang Tuhan tuh lucu ya. Yang Tuhan suruh bawa tuh bukan perlengkapan perang saudara gitu ya. Yang Tuhan suruh bawa itu apa? Trompet, obor, kendi, dan tanah liat. Yang Tuhan suruh bawa gitu ya. Nah, akhirnya yang terjadi adalah ya udah si Gideon ini taat gitu ya.
Dia tahu siapa panggilannya dia sebagai apa gitu. Dan dia berjalan, dia taat sesuai dengan yang Tuhan perintahkan pada dia gitu ya. Dan akhirnya yang terjadi, ya bangsa Israel menang ya untuk melawan bangsa Amalek. Nah, jadi kita harus tahu panggilan kita apa gitu ya. Ketika kita benar-benar tahu apa yang menjadi panggilan kita, pastinya akan maksimal dalam kehidupan kita gitu ya. Kalau kita perhatikan di sini, dulu pernah dibagi ya mengenai Seven Mountain gitu ya. Seven Mountain itu 7 pilar ya yang Tuhan udah percayakan untuk gereja Tuhan, untuk kita berada di pilar-pilar ini ya. Kalau kita perhatikan ini di art and entertainment, ya kesenian ya, di area bisnis, di area edukasi, di area family, keluarga, pemerintahan, government, media, dan keagamaan gitu ya. Tuhan mau kita mengerti panggilan kita di area mana nih saudara gitu ya. Karena kuasa itu Tuhan udah kasih gitu ya. Ketika kuasa Tuhan udah kasih tapi kita sesuai dengan panggilan yang seharusnya kita, pastinya akan maksimal gitu ya. Kuasa Tuhan tuh akan dinyatakan secara maksimal. Jadi saya mengencourage kita semua, ayo saudara gitu. Saya yakin dan percaya kita semua adalah orang-orang yang luar biasa karena Tuhan bersama dengan kita. Nah sekarang tugas kita adalah jadi sadarin panggilan kita nih apa gitu ya. Dalam kehidupan kita nih apa gitu ya. Supaya kuasa Tuhan itu bisa maksimal termanifestasi dalam kehidupan kita gitu ya. Oke, seperti yang kita ketahuin, ketika kita tidak berjalan dengan sesuai panggilan kita, pengaruhnya gede saudara. Pengaruhnya tuh gak cuma kita yang hidupnya gak efektif saudara. Tapi itu pengaruhnya kepada generasi selanjutnya saudara. Nah jadi pastikan kita tahu apa yang menjadi panggilan kita. Karena pengaruhnya tuh bukan hanya buat kita aja. Tapi sampai cucu, cicit-cicit kita nantinya. Itu berpengaruh sekali apa yang kita lakukan saat ini gitu ya. Jadi sekecil apapun yang kita lakukan itu pengaruhnya besar sekali gitu ya. Oke, yang keempat, cara memaksimalkan kuasa Tuhan gitu ya. Mari kita semua setia melakukan apa yang menjadi bagian kita. Baik secara pribadi maupun kita sebagai tubuh Kristus. Seperti Filipus ya, pada saat itu Filipus ini dia Filipus ini setia ya lakukan bagian dia gitu ya. Nah pada saat itu yang seperti yang kita ketahuin bahwa ada penganiayaan hebat di jemaat di Yerusalem saat itu ya. Kecuali di daerah Yudea dan Samaria. Nah pada waktu itu Filipus ini diutus untuk ke daerah Samaria ya, untuk memberitakan kabar mengenai Mesias. Nah dia taat melakukannya ya. Dan dia melakukan dengan setia, dia melakukan panggilannya. Yang terjadi adalah pada saat itu ada penyihir yang namanya Simon. Itu sampai dia tuh terkenal gitu ya, penyihir yang hebat dan orang-orang tuh ngeliat dia, wow hebat gitu ya. Tapi ketika Filipus menyampaikan berita tentang Tuhan gitu ya, Simon pun bertobat akhirnya gitu ya. Nah dan akhirnya Filipus ini diperintahkan untuk ke sebelah selatan dari Yerusalem. Dia melalui jalan Yerusalem, kamu lewat Gaza ya, kamu pergi itu gitu. Nah Filipus ini taat, dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan gitu ya. Dan saat itu dia tuh bertemu dengan sida-sida dari Ethiopia gitu ya. Dan akhirnya sida-sida di Ethiopia ini, dia memang waktu itu baca kitab Yesaya gitu, dia bingung gitu ya. Dan akhirnya Filipus mendekati dia dan akhirnya sida-sida ini bertobat dan dibaptis saat itu ya. Nah jadi ketika kita tahu, kita setia melakukan bagian kita nggak usah khawatir. Kenapa? Orang-orang yang belum mengenal Tuhan, mereka akan mengenal Tuhan lewat kita, lewat kuasa yang ada di dalam kehidupan kita gitu ya. Yang harus kita lakukan adalah kita setia. Ayo kita setia melakukan apa yang menjadi bagian kita gitu. Sebab sama seperti satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain gitu ya. Sebagai tubuh Kristus, ketika kita setia apa yang melakukan yang menjadi panggilan kita masing-masing dari kita gitu ya. Kita tahu bahwa kita ini memiliki fungsi yang berbeda-beda ya saudara-saudara gitu. Nah, ketika masing-masing dari kita melakukan bagian kita, bayangin setiap orang punya kuasa dan setiap orang melakukan bagiannya dengan setia dan dengan sungguh-sungguh. Apa yang akan terjadi saudara-saudara?
Bukankah kuasa Tuhan itu akan nyata banget gitu ya. Satu orang aja hasilnya luar biasa. Apalagi kita sebagai tubuh Kristus kita bersatu saudara-saudara. Oke? Nah, seringkali ketika kita melakukan bagian kita, ini seringkali respon yang saya sering dengar ya. Saya pun dulu juga sama gitu ya. Wah, tapi aku kan nggak bisa, gitu. Aku nggak sanggup melakukan itu gitu ya. Nah, kalau dari kelemahan menjadi kekuatan nih yang saya dapat begini saudara. Kita tahu waktu itu ini menceritakan tentang Rasul Paulus ya. Tapi kalau yang di sini yang saya dapat begini. Ketika kita tahu bahwa itu menjadi kelemahan kita. Yang terjadi adalah kita akan belajar lebih lagi di sana. Sehingga itu menjadi kekuatan kita. Sama misalnya seperti waktu pertama kali Pak Herman suruh saya khotbah gitu ya saudara-saudara. Waduh nggak iso gitu. Gimana nih gitu. Saya tahu saya nggak sanggup gitu ya. Saya tahu saya nggak pernah nyoba gitu ya. Tapi ketika dikasih tugas dan tanggung jawab itu yang terjadi adalah saya belajar lebih lagi saudara gitu ya. Ketika yang menjadi kelemahan saya itu akhirnya menjadi kekuatan gitu ya. Nah sama ketika misalnya ada yang ditunjuk jadi worship leader dong gitu. Enggak aku nggak bisa gitu ya. Hey justru kamu ketika kamu merasa kamu nggak bisa. Kamu akan belajar lebih lagi gitu loh. Dan itu menjadi kekuatanmu gitu ya. Nah jadi ayo pastikan kita yakin dan percaya bahwa dalam kelemahan kita ya di situ kuasa Tuhan dinyatakan gitu ya. Tapi yang penting kita melakukan apa yang menjadi bagian kita gitu ya. Yang penting kita melakukan apa yang bagian kita dan Tuhan akan melakukan apa yang menjadi bagiannya. Oke, saya punya sedikit kesaksian itu dulu saya pernah saya sampaikan gitu ya. Jadi saya ngucap syukur gitu ya. Tuhan percayakan saya untuk menjadi English teacher yang secara private ya, secara pribadi gitu. Nah suatu saat saya bertemu dengan salah satu pendeta yang dari Kanada ini. Dan dia meminta saya untuk mengajar anak-anak di Kediri. Dulu saya pernah cerita yang ini ya. Nah dan akhirnya yang terjadi adalah, itu adalah hal yang baru buat saya. Karena kenapa? Saya biasa pribadi gitu ya, satu one on one. Ini anaknya banyak dan tentunya materinya, cara penyampaiannya pasti beda gitu ya. Tapi yang terjadi adalah ya saya akan belajar lebih lagi. Berarti kan saya itu untuk beri kesempatan buat saya belajar lebih lagi dan bertumbuh lebih lagi gitu ya. Dan ketika setia dalam melakukan hal-hal yang kecil yang Tuhan percayakan gitu ya. Saya melihat bahwa Tuhan menyatakan maksudnya kuasa Tuhan tuh udah ada, tinggal kita mau aktifin apa enggak kuasa Tuhan itu ya. Nah ternyata ketika yang terjadi adalah ya udah gitu, saya ikutin gitu ya. Saya berusaha dan yang terjadi saudara-saudara, saya dapat bonus dari Tuhan. Nah jadi melalui organisasi ini gitu ya, yang terjadi adalah itu menjadi, mereka itu membuka apa yang menjadi pergumulan kita saat ini gitu ya. Jadi saya yakin dan percaya bahwa ketika kita melakukan dengan setia apa yang Tuhan udah percayakan kepada kita nggak perlu khawatir ya. Karena apa? Kuasa Tuhan tuh ada gitu ya di sana gitu. Dan kita nggak perlu khawatir juga karena lewat sana Tuhan tuh malah mau menyatakan kuasanya lebih lagi saudara-saudara gitu ya. Nah saya keingat ya Pak Herman, Pak Herman ini dari Batam ya. Dari Batam dia merelakan untuk ke sini gitu ya, ke Bondowoso. Nah saya yakin dan percaya di sini Pak Herman mengalami kuasa Tuhan yang dahsyat banget ya Pak ya. Karena kenapa gitu ya? Karena Pak Herman dia taat dan dia tahu apa yang menjadi panggilannya gitu ya. Kuasa Tuhan udah ada sih, tapi ketika kita taat dan kita mau dekat sama Tuhan, itu nge-boosting kuasa Tuhan mungkin ya. Ya jadi pastikan kita menyadari bahwa kuasa Tuhan tuh ada di dalam setiap kita saudara-saudara. Pilihannya di kita mau gimana nih? Kita mau menggunakan kuasa itu dan mau menyadari bahwa kuasa itu ada atau enggak gitu ya. Seperti yang kita ketahui bahwa Tuhan memberikan perintah bahwa karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku, baptis mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah dikuperintahkan kepadamu dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah ini adalah perintah yang Tuhan kasih kepada setiap kita. Karena kita ingat yang tujuan yang semula yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Yaitu semua orang, gak cuma kita aja bersama-sama dengan dia saudara-saudara.
Jadi tugas siapa yang untuk memberitakan kepada mereka gitu ya. Kuasa udah ada gitu. Pertanyaannya, kita mau nggak menggunakan kuasa Tuhan itu dalam kehidupan kita gitu ya. Jadi pastikan kita melakukan apa yang menjadi bagian kita dengan menggunakan kuasa yang Tuhan udah kasih gitu ya. Jadi kesimpulannya saudara-saudara, 4 cara memaksimalkan kuasa Tuhan. Yang pertama, kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3, sadarin siapa kita. Yang kedua, punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Yang ketiga, tahu panggilan hidup kita, saudara. Yang keempat, setia lakukan bagian kita, gitu ya, baik secara pribadi maupun sebagai tubuh Kristus. Terima kasih, saudara. Tuhan memberkati. Ya, puji Tuhan, saudara. Wow, saudara diberkati. Saya sangat diberkati. Sebab saya yakin, saudara, setiap kita Tuhan punya rencana-rencana besar. Masing-masing kepada tempatnya dan panggilannya tentunya. Coba katakan kanan kiri, saya diberkati hari ini. Kamu juga diberkati, haleluya, haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar. Mari saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidup. Kuasa-Mu, oh, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Katakan, pulihkan hidup. Mari tepuk tangan buat Tuhan kita. Sorak-sorai bagi Tuhan yang ajaib. Kuasanya dicurahkan di tempat ini atas seluruh jemaat-Mu. Tidak ada terkecuali. Engkau tidak melihat siapa kami, dengan latar belakang apa kami. Engkau melihat hari ini ketika kami menyerahkan hidup kami buat Tuhan. Sama seperti Gideon. Maka kami pun akan diperlengkapi dengan kuat kuasa. Dan itu akan menjadi maksimal buat kami. Terima kasih Bapak untuk firman Tuhan hari ini. Berkati hamba firman-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran. Biar kami boleh, paradigma kami diubahkan. Dan mulai hari ini kami menyadari siapa kami. Bahwa kami mempunyai potensi-potensi yang besar dalam kehidupan kami. Berkati keluarga daripada Bu Enci, Pak Michael, kedua anaknya. Kami yakin juga Tuhan ada rencana yang jauh lebih dahsyat, lebih luar biasa lagi. Tuhan sediakan bagi mereka. Apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, tidak pernah timbul dalam hati mereka. Itu yang Tuhan sediakan bagi mereka semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, yang diberkati katakan bersama-sama. Amin. Shalom, kita diberkati dengan firman Tuhan ya. Amin. Kami seluruh jemaat GBI Rock mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Angie yang telah melayani ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Ibu dan keluarganya. Saatnya kita akan memberi korban syukur yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Sebelum kita memberi persembahan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Kau berikan buat kami, sehingga kami diajarkan untuk selalu dekat dengan Engkau dan taat padamu ya Tuhan, menurut kehendak-Mu. Kami percaya ada kuasa Allah yang ada di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu Ibu Angie dan keluarga, suami dan anak-anaknya, pakai mereka Tuhan lebih lagi ya Tuhan. Karena kuasa Allah itu ada di dalam kehidupannya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kami akan memberi persembahan. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan, sehingga kuasa Allah itu nyata. Engkau sendiri yang membalas berlipat-lipat ganda. Kami percaya Tuhan, sebab Engkau Raja di atas segala raja buat kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu dan selamat menabur. Wow, Tuhan Yesus puji memberkati. Tuhan.
kasih. Baik, haleluya. Mari selamat menabur saudara. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Yeay. Mari katakan apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi. Apa yang tak pernah dilihat mata, apa yang tak. Haleluya. Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri. Mari kita pujikan pujian ini dengan penuh sukacita dan imani. Haleluya. Didengar telinga yang tak pernah timbul, yang tak pernah, amin, timbul di dalam hati, semua disediakan, amin, bagi yang mari tepuk tangan bersama-sama, katakan Allah sanggup, amin. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan, katakan, segala perkara. Yes, amin. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak tepuk tangan di atas kepala sama-sama ya, katakan Allah sanggup. Allah lebih keras lagi buat Tuhan kita. Ya haleluya, dia dahsyat, amin. Haleluya. Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan dulu, sekarang, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Yeah. Lebih meriah lagi buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita panggilkan anak-anak Rocky, haleluya. Ayo, haleluya, haleluya. Aku pahlawan kecil, semuanya. Yesus panglima,ku, haleluya. Tuhan di pihak kita, siapa kalah? Katakan tidak ada. Aku, mari saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapa silakan orang tua mendampingi anak-anaknya. Pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bangkit berdiri, kita doakan generasi kita. Mari arahkan tangan kita kepada generasi kita.
Bapak terima kasih buat generasi yang luar biasa, buat anak-anak yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan melalui anak-anak kami, mereka akan menjadi dampak, mereka akan menjadi berkat dimanapun mereka berada. Baik di sekolah mereka, di lingkungan keluarga mereka, bahkan di bangsa ini. Tuhan akan pakai generasi kami untuk mereka menjadi berkat. Dan kiranya nama Tuhan yang senantiasa ditinggikan, nama Tuhan yang dipermuliakan atas kehidupan anak-anak kami. Dan kami berdoa Tuhan untuk setiap para orang tua, biarlah mereka mendidik anak-anak kami di dalam takut akan Tuhan, di dalam cinta akan Tuhan, dan membawa generasi ini semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Dan kami percaya masa depan yang gilang gemilang, masa depan yang penuh dengan pengharapan Tuhan sediakan bagi anak-anak kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami menyerahkan anak-anak kami di dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara. Amin. Haleluya. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi katakan, kiranya Engkau memberkati. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat tanganmu, terimalah berkat yang datang daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan Allah Roh Kudus akan menyertai setiap kehidupan kita, memberkati keluarga kita, rumah tangga kita, apapun yang kita kerjakan di dalam kebenarannya, dibuat Tuhan Yesus berhasil. Pulanglah, bawalah segala berkat. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.